Oke teman-teman, sahabat Rayudi Channel dimanapun teman-teman berada, salam sehat buat teman-teman semuanya dan salam otomotif. Semoga teman-teman dimudahkan rezekinya, amin. Oh teman-teman, ini mobil Grand Civic yang sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Kenapa mobil ini sampai air radiator bercampur dengan oli mesin ya. Jadi sempat mesinnya panas, overheating, kemudian si oli dan air bercampur jadi satu, dan kita bilang jadi kopi susu. Ini teman-teman nih ya, ini kasihan banget ya, maksudnya ya risiko mobil tua begini ya teman-teman. Ini kenapa sampai airnya nyebrang ya, atau olinya nyebrang, sama aja sih bolak-balik juga, karena kan ini campur ya oli mesin sama air radiator. Lihat ya teman-teman, di sini tuh ada bagian blok mesin ya. Ini kan udah diangkat nih silinder headnya. Coba kita lihat dulu silinder headnya ya. Nih, ini texelnya, silinder headnya sudah diangkat, sudah dipisahkan dari blok mesinnya. Ini yang nomor 1 ini, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, oke, kita kembali ke blok mesin teman-teman. Nah, jadi ini yang mesti saya jelasin buat teman-teman nih, kalau misalnya kita punya mobil-mobil lama nih, mobil-mobil tua, inilah sedikit agak risiko ya kalau misalnya kejadiannya bisa juga seperti ini ya, walaupun memang tidak banyak ya teman-teman, tapi juga bisa kena ke kita juga nih Pak Bro. Lihat nih, ini kan jalur air nih teman-teman. Setelah, jadi urutannya gini. Setelah blok mesin ini ya, baru di sini tuh ada packing. Ini packingnya ya. Sebagian udah rusak karena habis kita angkatnya, ada packing kan. Nah, ada packing silinder kop ya, packing head. Nah, terus di sini ada jalur-jalur untuk air sama oli. Nah, ini nih untuk jalur oli nih. Ya, ini untuk oli. Ini jalur oli. Nah, ini dari pompa oli dari bawah nih. Nah, ini juga jalur oli ya. Jadi kalau kita ngisi oli dari atas ya, isi oli dari atas tutup tuh, dia turun lewatin di sini nih. 1 2 3 4. Nah, terus yang tengah ini buat tekanan pompa oli yang menuju ke klep. Nih, yang ini lubangin ini. Ya, nah. Terus di sini kan ada lubang-lubang lagi nih teman-teman nih. 1 2 nih, kalau dihitung banyak ya lubang-lubang ini nih. Ini tuh lubang-lubang untuk apa? Ini lubang-lubang untuk jalur air. Ya, nanti kan air tersirkulasi tuh ya teman-teman. Dari radiator bawah masuk ke jalur air sini lewatin termostat. Kemudian dipompa sama water pump. Nah, air nanti tersirkulasi, lewatinlah lubang-lubang ini, dibatasi antara blok mesin dengan silinder head itu dibatasi oleh packing. Nah, mesin kalau misalnya sempat mengalami panas atau overheating, yang terjadi itu teman-teman ya, yang paling parah-parah sampai campur oli sama air ya, jadi kopi susu gitu olinya. Itu karena terjadi yang secara garis besar aja ya, secara umum itu packingnya pecah ya. Jadi dia tuh karena dekat jaraknya ya antara lubang oli dengan lubang air, maka kalau sampai overheating panas berlebihan, jebol di packing, nyebrang otomatis karena lubangnya berdekatan. Contoh kayak gini aja kan, antara lubang oli dengan lubang air itu dekat jaraknya. Ini jalurnya oli, ini jalurnya air. Ini kurang lebih enggak satu senti lah ya, kira-kira satu senti ini. Nah, itu secara umum. Tapi kalau untuk mobil ini masalahnya sini teman-teman nih. Lihat nih, ini kropos tuh. Nih, ini kropos. Waduh, wadidaw. Ini nih teman-teman nih. Nih ya, ini kropos nih. Ini sudah mepet. Jadi di sini ruang bakar. Air itu masuk ke dalam, nyebrang masuk ke lubang ke dalam pembakaran nih. Ya, jadi air radiator suka berkurang ya. Padahal di luar nggak ada yang bocor, ternyata dia nyebrang ke jalur oli sama sebagian masuk ke dalam ruang bakar nih. Ini kan baru saya angkat silinder headnya, jadi kelihatan nih airnya ada di sini nih. Ini nomor 1 nih. Ya, ini nomor 1, yang 2, 3 dan 4 nggak ada ya. Aman.
ini yang masuk air. Nah ini keropos di sini teman-teman nih, lihat nih. Nah kalau udah kayak gini agak repot nih Mas Bro. Coba bisa diambil nggak packingnya? Nah ini packingnya saya angkat ya. Nah ini packingnya, lihat nih. Buset. Nah, nih habis nih teman-teman. Nih, ini bagaimana caranya kalau begini teman-teman? Ya, ini sampai kayak gini nih. Wow, 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 wow. Ini nih, ini musibah kalau gini nih. Keroposnya di blok mesin, bro. Waduh, ini teman-teman ya. Oh, nih. Nah, jadi teman-teman, pasti ada risiko ketika kita membeli mobil second ya, mobil tua. Itu sebabnya saya di channel ini saya selalu memberikan edukasi buat teman-teman semuanya sebagai pemilik mobil. Bagaimana cara kita cari tahu kendaraan yang mau kita beli misalnya nih, atau mobil kita sendiri, kita mau cari tahu gimana ngecek mesin masih bagus apa enggak. Terus kondisi mesin mobil seperti apa, tahun sekian, kilometernya udah berapa, apa pentingnya kita mesti jangan sampai biarin oli pada bocor ya, walaupun itu mobil tua. Tidak juga begini ya, tergantung perawatan. Nah, ini udah pasti trouble teman-teman kalau kayak gini ya, udah repot nih ya. Jadi ini bisa beberapa, nanti saya akan cari solusinya ya. Mungkin bisa ganti blok mesin karena sudah kayak begini ya. Intinya di sini tidak boleh nanti terjadi lagi hal yang sama ya. Nanti kalau nyebrang lagi sama juga bohong. Ini udah keropos hampir semua teman-teman. Nih ini cuma ditahan sama packing aja ya. Nih kebayang kalau kalian beli mobil second gitu ya, terus awalnya historinya mesinnya udah kayak gini ya, apa kita nggak amsyong? Maka itulah pentingnya mesti ngecek kondisi mesin mobil kita, atau mobil yang mau kita beli, baik serius, benar-benar serius gitu ya, supaya jangan sampai ini terjadi teman-teman. Tapi kalau sudah terjadi juga tidak masalah ya, kita jadi punya pelajaran baru dan nanti kita cari blok copotan aja. Cuman nomor mesinnya jadinya mesti harus jadi mesin gendong dong ya, mesin gendong, blok nomornya kan di sini. Dan ini kalau beli mesin gendong jangan dipotong-potong ya, ini dipotong, ditempel, dilas, jangan. Saya saran jangan, lebih baik mesin gendong aja. Jadi blok mesin lamanya masih kita simpan, karena nanti takutnya jadi masalah di kemudian hari pada saat pengurusan surat-surat ya teman-teman. Oke, demikian saja video kali ini. Cuma mau kasih tahu sama teman-teman ini perkembangan dari video kemarin, dan inilah yang menjadi sumber kenapa mobil ini sempat overheating panas dan oli mesin bercampur dengan air radiator. Nih oli mesinnya masih ada di sini ya. Sebentar, udah kayak kopi susu teman-teman. Nah ini kayak kopi susu ini. Tuh kan coklat. Jadi kalau udah mulai coklat-coklat gini, pas kalian ngecek mobil orang misalnya, atau mobil teman, mobil sendiri udah kayak coklat gini olinya, nah itu udah ciri-ciri ya, ciri-ciri si air radiator pasti berkurang dan bercampur dengan oli itu teman-teman. Jadi hati-hati. Oke sobat, demikian video kali ini. Semoga penjelasan ini bisa berguna buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe. Kita akan terus berbagi hal-hal positif buat teman-teman semuanya untuk edukasi ya. Salam sukses dan semoga teman-teman berhasil dalam segala pekerjaan tangan dan bahagia selalu. Thank you teman-teman. God bless you, bye.